Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, selalu saya sampaikan karena ini masih baru saja hari raya yang pertama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya sampaikan kepada teman dan sahabat semua dimanapun Anda berada. Teman-teman dan sahabat, video saya tentu akhir-akhir ini juga merespon daripada unggahan-unggahan konten kreator yang berseliweran di media sosial. Tentunya biar ada keseimbangan ya, biar ada keseimbangan informasi dari versi beberapa konten kreator, termasuk saya ingin memberikan informasi menurut sudut pandang saya. Tentunya tentang masih beririsan ya, tentang Mas Akbar Salam ada, kemudian Niken Salindri ada. Yang pertama itu yang ingin saya teruskan yaitu tentang unggahan dari saudara kita konten kreator dari Kediri tentang fenomena menjodoh-jodohkan dari netizen, katanya Mbak Niken Salindri dengan Ki Herjuno. Menurut saya monggo saja ya. Menurut saya namanya menjodoh-jodohkan, monggo saja, itu namanya yo di media sosial ya teman-teman. Yang penting terukur dan ya untuk seru-seruan saja karena semua yang menjalani. Kemudian teman-teman akhirnya mendapat respon ya dari unggahan saya di salah satu channel saya dari Mbak Ami Sri Narwati. Ya, Mbak Ami Sri Narwati, saya bacakan teman-teman ya. Kalau menurut pendapat saya, Niken itu seniman profesional ya, jadi kita setuju ya. Jadi dia mampu berkolaborasi dengan apik bersama siapa saja. Masalah jodoh, rezeki, pati itu urusan Allah. Itu tentu ya, kita setuju ya. Jodoh, rezeki, urusan Allah. Tetapi teman-teman, biar ada keseimbangan cara berpikir kita, saya ingat akhirnya pelajaran sekolah, pelajaran agama dulu, yaitu berserah diri. Jadi semua itu kan endingnya apapun dalam kehidupan kan berserah diri, keputusannya kepada Allah, itu fix ya. Biar saya tidak salah teman-teman. Jadi semua yang ada itu tentunya ada satu kata ya, namanya berserah diri. Ya, istilahnya tawakal, teman-teman. Tawakal itu saya bacakan ya. Tawakal adalah penyandaran hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan setelah melakukan usaha atau ikhtiar maksimal. Tawakal bukan berarti berdiam diri, melainkan kombinasi antara usaha keras dan keyakinan hati bahwa hasil akhirnya ditentukan oleh Allah. Saya kira seperti itu. Jadi semua itu urusannya yang menentukan adalah Allah, tapi tetap tawakal. Artinya berserah diri kepada Tuhan, tetapi tidak menyerahkan diri secara bulat-bulat. Seperti itu ya. Yang penting begini teman-teman, yang penting ya menjodoh-jodohkan, namanya fans ya, namanya penggemar biasa, tetapi jangan berlebihan gitu aja. Semua diserahkan pada yang menjalani. Biar misalnya suatu saat ketemu tidak canggung gitu loh. Kalau terlalu masif akhirnya menjadi canggung. Bahkan sekelas Pak Mas Lindra, Bupati Kediri saja sampai akhirnya dibully, padahal sebenarnya kan tidak terjadi apa-apa ya. Akhirnya dibully oleh penggemar yang sangat masif, sehingga ya kejadiannya itu menurut saya tidak perlu diulang kembali ya. Untungnya kalau Mas Lindra orang politik sudah biasa ya. Tapi kalau teman-teman dalang-dalang muda, saya tidak tahu apakah mentalnya sudah seperti itu. Akhirnya nanti justru kalau ketemu malah kurang all out ya, kurang natural ya, kurang bebas karena takut kalau salah karena sudah terlanjur dijodoh-jodohkan seperti itu. Kemudian teman-teman, tentunya ini menyangkut
Mas Akbar ya, ini ada pendapat dari Sri Murtini ya. Di jejerne Mas Akbar sama Yupika kelihatan lebih tua Yupika. Jadi kalau pacaran blas gak cocok ya. Seperti ini, pendapat-pendapat seperti ini banyak ya, perlu saya sampaikan. Janganlah seperti itu, janganlah seperti itu ya. Karena Anda itu tidak tahu ya, apa yang Anda lihat itu Anda menyampaikan itu dengan jujur atau hanya karena keperpihakan. Ya biar bebas. Ya, kemarin seperti saya ngomong-ngomong dengan Pak Biso, selama ini apa ya, pertemuan Mas Akbar Salam dengan Yovika itu masih biasa-biasa saja. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang sampai menunjukkan bahwa dia sudah secara intens, itu tidak seperti itu. Kemudian kalau mengatakan bahwa lebih tua ora cocok belas ya, menurut saya yo jangan seperti itu. Bahkan kemarin dikala saya ngomong dengan Pak Biso bahwa Yovika itu termasuk kategori sinden paling cantik teman-teman yang pernah ikut di Astabrata ya. Jadi kategori cantik orang paling ya. Ya, jadi antara yang dilihat di media sosial dengan kenyataan di lapangan tidak sama. Jadi orang itu ada yang kamrafis, ada yang tidak ya. Ada yang kamerafis, ada yang tidak. Kadang-kadang cara pengambilan gambar itu tidak mesti. Jadi angle yang tidak pas itu akan menimbulkan gambar yang berbeda. Seperti itu. Itu teman-teman. Jadi intinya begini. Yang penting itu ojo dindas-dasi. Jadi misalnya suatu hari Mbak Niken Salindri ketemu daripada si Herjuno, Mas Herjunonya itu tidak canggung, tidak punya ketakutan nanti, waduh kalau saya terlalu berlebihan, terlalu chemistry nanti fan-nya Mbak Niken Salindri seperti itu. Ya akhirnya kan seperti itu, karena pentasnya tidak wajar itu, ada canggung ya. Akibatnya seperti itu, masalahnya kan begitu ya. Kemudian kalau masalah Yovika yang seperti tadi oleh Mbak Sri Murtini ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jadi kelihatan tua, kalah cantik, ojo ngomong ora cocok belas yo. Berarti ya itu yang kadang-kadang saya tidak setuju itu. Makanya biar ada keseimbangan teman-teman, terus saya sampaikan. Saya itu melihat ke lapangan loh teman-teman. Banyak konten kreator yang melihatnya di media sosial ya. Jadi kalau misalnya Mazda itu ada hubungan dari usia cocok gitu loh. Dari usia kan cocok. Mazda kelahiran tahun 2000, Yovika kelahiran 2023. Tetapi sampai sekarang sinyalnya belum ada. Kemudian teman-teman, kalau menjodohkan itu tidak cocok dengan statementnya Niken Salindri. Jadi Niken Salindri itu statementnya kalau suami yang pengen, yaitu yang jelas kan mesti mau syarat bla 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 bla, ganteng dan lain sebagainya, dan pendapatannya harus melebihi Niken Salindri. Itu yang disampaikan di podcast Realitis. Yang kedua, dulu dengan Rida Nadari, Niken itu pengennya mencari suatu saat menjadi suami yang lebih dewasa, usianya yang di atasnya. Ya bisa lebih 5 tahun, lebih 6 tahun ya. Karena Niken Salindri paham tentang dirinya, mencari orang yang bisa ngomong gitu loh. Ya, kalau misalnya dengan Herjuno itu tidak termasuk klasifikasinya Niken Salindri karena beda usia hanya sekitar 1 tahun, ya hampir sama itu seperti itu. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Jadi jadilah netizen yang belajar cerdas, yang penting membuat seniman itu menjadi nyaman. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.